Tiga faktor yang menjadi pemicu tindakan AL siswi SMP tega habisi ibu kandungnya di kota Medan. Hal ini diungkap Polrestabes Medan saat menggelar konferensi pers pada Senin 29 Desember 2025. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengungkap AL kerap menyaksikan kekerasan yang dilakukan korban kepada anggota keluarga lain. Korban yang juga ibunya disebut kerap melakukan kekerasan terhadap kakaknya dan mengancam ayahnya menggunakan pisau. Tak hanya itu, tindakan kekerasan lain yang dilakukan korban yaitu memukuli anak pertamanya dengan sapu dan ikat pinggang. Ketiga, Calvin menyebut adanya faktor emosional lain, yakni rasa sakit hati AL karena permainan daring miliknya dihapus. Yang lebih mengejutkan, polisi mengungkap AL terbiasa memainkan permainan dan menonton tayangan animasi yang menampilkan adegan penggunaan pisau. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Rabu 10 Desember 2025. Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Tanjung Rejo, Tono mengatakan korban ditemukan tergeletak di atas kasur kamar lantai 1 dalam kondisi bersimbah darah. Di sini menjelaskan apa yang menjadi motivasi dan obsesi si adik melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama, melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Ini adalah akibatnya bagian kaki kakak yang diambil tanggal 23 November oleh teman kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 22 November, namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November di sekolah oleh temannya. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Bagaimana obsesi si korban dalam hal melakukan tindak pidananya? Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Makanya korban pada saat itu menggunakan pisau di dalam melakukan tindak pidananya dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Di situ kita menggali sekali lagi menggunakan tools yang ada, scientific investigasi, semua faktor kita gali supaya membuat apa faktanya, motivasinya dan terang-benderang suatu tindak pidana yang terjadi. Di sini kondisi korban masih hidup dan sempat meminta panggilan ambulans. Kemudian dari kakak, korban meminta minum dan minta didudukan. Di situ diberikan oleh kakak. Kemudian bapak berusaha menghubungi rumah sakit dan bapak kakak mengangkat dan membaringkan korban ke tempat tidur. Posisi terakhir, korban dibaringkan ke tempat tidur. Dari bapak atau suaminya, bapak menghubungi rumah sakit Columbia Asia. Ambulans dari rumah sakit tersebut datang dan memeriksa korban. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Lanjut. Nah, teman-teman, ini foto adik dan barang bukti yang digunakan. Perlu diingat, tadi di awal saya sudah kasih informasi dan pemberitahuan awal. Pada saat kejadian, adik tersebut berusia 12 tahun 37 hari, pelajar kelas 6 SD. Ini pisau pertama, pisau dapur, dan ini pisau kedua, pisau dapur. Kemudian ini bekas luka genggaman pisau tangan anak adik, dan ini adalah baju yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.